Berbicara tentang pengalaman selama memfasilitasi atau menjadi fasilitator di Continuous Improvement Academy itu luar biasa, Mbak. Luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Dan luar biasanya ini luar biasa yang menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena dengan berbagai klien yang memiliki backgroundnya yang berbeda-beda, ya, dan juga dari background saja sudah berbeda. Halo sahabat expert semuanya, kembali lagi di Continuous Improvement Academy. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih banyak terkait tentang siapa sih fasilitator di Continuous Improvement Academy dalam menyampaikan materi-materi yang ada di banyak sekali materi-materi dari expert kita. Oke? Nah, kita udah ketemu datangan dengan Mas Bogi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kan? Gimana kabarnya? Lengkap banget kan teman-teman ya. Oke. Gimana Mbak Didin kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Karena kedatangan Om Bogi jadi tambah semangat ya kan. Oke. Nah Om Bogi, karena selama ini sebagai fasilitator di SIA, pasti the expert di rumah mau tahu nih sebenarnya pengalaman apa aja sih sebagai fasilitator yang menarik tentunya buat teman-teman di rumah. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Didin, luar biasa nih. Ini kita baru jumpa lagi ya. Ya setelah sekian lama, setelah sekian lama break gitu ya. Sekian purnama. Sekian purnama. Baik, alhamdulillah sahabat expert dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Salam sejahtera, sehat selalu untuk sahabat expert dimanapun Anda berada. Berbicara tentang pengalaman selama memfasilitasi atau menjadi fasilitator di Continuous Improvement Academy itu luar biasa, Mbak. Luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Dan luar biasanya ini luar biasa yang menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena dengan berbagai klien yang memiliki backgroundnya yang berbeda-beda, ya, dan juga dari background saja sudah berbeda. Belum secara kerucut lagi personal berbeda-beda. Nah itu yang menjadi daya tantangan besar untuk setiap event-eventnya ya, untuk seorang fasilitator ya. Kenapa? Karena memang kan pada dasarnya fasilitator itu kan yang memfasilitasi, yang menghadirkan sebuah kondisi proses pembelajaran biar proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Nah kuncinya dengan background yang berbeda-beda, otomatis kita harus kreatif mungkin menyesuaikan dengan kondisi klien itu sendiri. Itu yang menarik ya loh. Jadi kalau misalnya lihat kliennya boring, terus kira-kira apa sih ini kok materinya kayaknya belum pas banget nih pada saat disampaikan gitu ya. Nah teknik-teknik apa berarti Om yang biasa digunakan untuk memfasilitasi mereka Om? Masya Allah. Pada dasarnya banyak sekali teknik ya, banyak sekali teknik, dan teknik itu akan hadir ketika kita terjun dalam kondisi, dalam wilayah itunya atau ranahnya. Karena biasanya ada hal baru, itulah yang nanti akan menghadirkan teknik baru. Nah, tapi memang kalau berbicara mengenai teknik, yang biasa kita hadirkan itu bisa berupa games, bisa juga berupa interaksi, tanya jawab, atau juga bisa berupa dance. Ya, tapi semua itu kita kemas, ya, yang harus ada sangkut pautnya atau konektinya dengan materi. Benar. Jadi fasilitator tuh benar-benar harus melihat kondisi, gitu ya. Jadi teknik yang digunakan pun juga akhirnya mengikuti, gitu. Nah kalau teknik yang tersebut yang digunakan itu sesuai nggak biasa dengan goals yang untuk dicapai pada saat pemateri? Mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan. Gitu. Seorang fasilitator harus menyesuaikan dengan materi yang disuguhkan oleh pembicara atau kebutuhan klien itu sendiri. Makanya kita sebelum hari H-nya atau sebelum training itu berjalan, kita harus gali data terlebih dahulu nih ke klien. Kliennya siapa, ya, usia berapa, nah, terus mereka profesinya apa gitu, untuk menyesuaikan. Jadi goalsnya tercapai, dan tujuannya pun jadi pokoknya benar-benar lebih rinci, peserta jadi lebih paham. Dan menariknya, kita harus standby mendampingi pembicara untuk melihat situasi dan juga mempelajari konten-konten yang dihadirkan oleh pembicara. Pantesan aja insya Allah semua klien dari kita sih puas ya, mudah-mudahan gitu ya. Nah
Ada lagi nggak Mas Bogi untuk tambahannya? Pada dasarnya tambahannya yang harus diketahui untuk rekan-rekan dimanapun berada, baik Anda seorang fasilitator ataupun Anda yang ingin mengadakan sebuah kelas atau training, ya, konsep apa sih yang membuat kelas itu menarik dan berjalan? Tentunya pesan-pesan bisa ditangkap oleh klien ataupun oleh audiens, ya, oleh para peserta. Ya, kuncinya adalah kita harus ketahui bahwasanya pada dasarnya manusia itu mudah dipengaruhi dan mudah mempengaruhi. Nah itu. Nah, bagaimana caranya manusia itu bisa dipengaruhi? Ya maka pengaruhi terlebih dahulu diri kita untuk mengenal karakter itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua harus kita pahami manusia itu tidak suka sesuatu yang monoton. Nah, makanya seorang fasilitator harus pandai menghadirkan kondisi nyaman. Iya, kondisi nyaman mengantarkan audiens itu dalam sisi gelombang otak tuh alfa dan theta. Nah, kondisi inilah kondisi yang mudah. Seru banget ya. Nih, kedengerannya makin seru, makin Tapi nantilah kita bahas lah. Makin seru banget nih. Nah, untuk sahabat expert semuanya, mau tahu apa sih sebenarnya kalau sebagai fasilitator untuk di SIA sampai materinya sampai selesai gitu ya? Mau tahu, mau gali lebih dalam, yuk kita tonton. Kunjungi website SIA Continuous Improvement Academy dan disitu bisa lihat banyak sekali video-video dari klien-klien kita ya. Betul ya Mas Bogi? Kunjungi di Continuous Improvement Academy. Continuous Improvement Academy. Oke, terima kasih sahabat expert semuanya. Salam expert.